Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini anak-anak sekalian kembali bertemu dengan Ibu dengan mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran matematika. Alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus awali dengan berdoa. Nah, sekarang Ibu minta kesediaannya ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, semoga dengan doa kita tadi, pembelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar dan anak-anak kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, pertama-tama sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Nah, Ibu akan bacakan absen. Bagi nama yang disebutkan, mohon untuk mengatakan hadir, ya. Alfia Kartini, Nur Sakinah, Megawati, Nur Safaupara, Nianti Sari, Supitri, Nurmin, Siti Saharia, Hardiman, Alfandi, Diansyah Husemahu, ada? Wiranto Buano. Alhamdulillah hari ini anak-anak semua dapat hadir di kelas Ibu di mata pelajaran matematika. Ketika kalian duduk di bangku kelas 7 pada tahun lalu, kalian pasti telah mempelajari tentang segi 4 dan segitiga. Ada yang tahu tidak, segi 4 dan segitiga itu termasuk dalam bangun apa? Ya, Alfia. Ya, benar sekali. Jadi segi 4 dan segitiga itu termasuk dalam bangun datar. Sekarang, coba kalian ingat-ingat bentuk-bentuk benda yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, contohnya nih, lemari. Coba kalian ingat kembali, kalian pernah kan perhatikan bentuk lemari? Nah, ada yang tahu tidak bentuk lemari itu seperti apa? Ya, Mega? Ya, betul sekali. Jadi lemari yang kita punya di rumah itu bentuknya itu balok. Nah, balok adalah salah satu jenis dari bangun ruang. Jadi bangun ruang ini adalah seniornya bangun datar. Ya, jadi pada kelas 7 kalian belajar tentang bangun datar, sekarang kalian akan mempelajari tentang bangun ruang. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan cara berkelompok. Nah, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok yang masing-masingnya terdiri atas 4 orang. Jadi, dengar nama-namanya Ibu bagikan. Oke, yang sudah dibagikan kelompoknya masing-masing, silakan atur tempat, cari posisi yang nyaman, yang enak untuk kalian duduk bersama per kelompok. Nah, sekarang lihat buku paket kalian masing-masing. Nah, selama Ibu mengajar, Ibu mohon untuk diperhatikan. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Tidak boleh takut untuk bertanya ketika kalian tidak memahami penjelasan Ibu. Karena apa? Ingat, malu bertanya, susah di jalan.
Oke, jadi kita mulai saja sekarang. Pertama, Ibu akan menjelaskan materi kita, poin-poin dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Mohon didengar dengan seksama. Di sini, Ibu punya sebuah kotak hadiah. Nah, kotak hadiah ini bentuknya apa? Ya, bentuknya balok. Nah, ada satu lagi. Ini. Bentuknya apa ya kalau yang kotak kayak gini? Ya, bentuknya kubus. Kita masuk pada poin pertama, yaitu kubus. Pada umumnya bentuk kubus yaitu seperti ini. Dan jika kubus tersebut dipotong atau digunting salah satu sisinya, maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Nah, bisa dilihat anak-anak sekalian, jaring-jaring kubus itu seperti ini. Dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa setiap kotak yang membentuk suatu kubus memiliki bentuk dan ukuran sisi yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa L1 sama dengan L2 sama dengan L3 sama dengan L4 sama dengan L5 sama dengan L6, karena setiap ukuran sisinya itu sama besar. Nah, dari ini kita dapat menemukan rumus untuk menentukan luas permukaan suatu kubus, di mana luas sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6, atau sama saja dengan 6 dikalikan L1. Kenapa? Karena jumlah ukuran sisinya dijumlahkan sebanyak 6 kali. Nah, jadi sama dengan 6 kali L1. Nah, L1 sampai L6 itu bentuknya persegi. Jadi 6 kali rumus untuk mencari luas persegi yaitu sisi pangkat 2, sehingga luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Nah, untuk lebih mengerti, Ibu akan memberikan satu contoh tentang mencari luas permukaan kubus. Nah, contoh di sini, diketahui besar sisi suatu kubus yaitu 5 cm. Hitunglah luas permukaannya. Jawab. Diketahui yaitu besar sisi kubus sama dengan 5 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaannya. Nah, penyelesaian. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa rumus untuk mencari luas permukaan suatu kubus yaitu luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai dari besar sisi kubus tersebut, yaitu 6 kali 5 cm dipangkatkan 2. 6 kali 5 pangkat 2 yaitu 25 cm pangkat 2, sehingga hasilnya itu 6 kali 25 150 cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus dengan sisi yang memiliki besar sisi 5 cm yaitu 150 cm pangkat 2. Nah, sampai sini apakah anak-anak sekalian paham? Kalau ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Tidak boleh malu-malu untuk bertanya. Nah, karena semuanya sudah paham, sudah mengerti, sekarang kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu tentang balok. Poin kedua yaitu balok. Nah, ingat, kotak hadiah ini berbentuk balok. Nah, jika kotak hadiah ini kita potong sisinya, maka akan membentuk jaring-jaring balok seperti yang ada di papan tulis ini. Nah, bedanya jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus itu, jaring-jaring balok memiliki sisi-sisi yang besarnya berbeda-beda. Kalau kubus, besar sisinya itu semuanya sama. Nah, dari gambar yang tertera di papan tulis ini,
dapat kita simpulkan, yaitu besar L1 sama dengan L3. Kemudian besar L2 sama dengan L4. Dan besar L5 itu sama dengan besarnya L6. Oke, L6. Nah, kita bisa tuliskan menjadi luas sama dengan L1 tambah L3 tambah L2 tambah L4 tambah L5 tambah L6, atau sama dengan 2 kali L1 tambah 2 kali L2 tambah 2 kali L5. Nah, dari sini kita bisa dapatkan rumus untuk menghitung luas permukaan balok. Jadi rumus mencari luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi kali lebar tambah lebar kali tinggi. Untuk lebih memahami tentang mencari luas permukaan balok, kita masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya itu, ada sebuah kotak tisu berbentuk balok memiliki ukuran panjang 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Berapakah luas permukaan kotak tisu tersebut? Nah, jawab. Pertama, diketahui panjangnya yaitu 6 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Yang ditanya yaitu luas permukaan kotak tisu tersebut. Penyelesaian. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan suatu balok yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. 2 kali panjangnya itu 6 kali lebarnya itu 5 tambah panjangnya 6 kali tingginya itu 4 tambah lebarnya 5 cm dikali dengan tingginya 4 cm. Maka hasilnya itu 2 kali 6 kali 5 30 tambah 6 kali 4 24 tambah 5 kali 4 hasilnya itu 20. Kita jumlahkan 30 tambah 24 tambah 20 hasilnya itu 74 cm pangkat 2. Nah, tinggal dikalikan 2 kali 74 hasilnya itu 2 kali 74 hasilnya yaitu 148 cm pangkat 2. Oke. Nah, jadi hasilnya luas permukaan kotak tisu tersebut yaitu 148 cm pangkat 2. Oke. Nah, bisa dipahami anak-anak semua? Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut kepada kegiatan selanjutnya? Bisa dipahami? Oke, baik. Alhamdulillah jika penjelasan Ibu bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Karena hari ini kita belajar sistemnya per kelompok, jadi Ibu ingin membagikan lembar kerja untuk kalian kerja bersama-sama di tiap-tiap kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi saat bekerja kelompok semuanya harus aktif.
Kalau ada yang tidak dipahami harus ditanya, yang mengerti harus bisa membantu untuk menjelaskan kepada temannya. Pokoknya kalian harus bekerja sama untuk mendiskusikan soal yang akan ibu berikan ini. Oke, semuanya duduk dengan rapi. Oke, untuk kelompok yang sudah menyelesaikan pertanyaan yang ada di lembar kerja yang ibu bagikan tadi, boleh silakan untuk giliran yang pertama. Kelompok berapa? Kelompok 2 boleh. Ya, siapa yang ingin memaparkan? Nyantisari ya, silakan Nyantisari. Ya, bagus sekali. Kelompok yang lain jangan mau kalah sama kelompok 2. Yang lainnya sudah? Oke, baik. Jadi diskusi kelompok pada hari ini telah usai. Nilainya juga, hasil kerjanya juga telah ibu periksa dan alhamdulillah nilainya semuanya bagus-bagus. Ditingkatkan lagi belajarnya kalian, dan semoga apa yang ibu ajarkan tadi dapat dipahami, dapat dimengerti, sehingga jika nantinya ada soal mengenai luas permukaan balok, luas permukaan kubus, kalian semua bisa menjawabnya dengan baik. Sekarang ibu ingin masing-masing dari kalian membuat dan menulis kesimpulan dari poin-poin penting untuk sebagai kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi. Karena materi kita telah selesai, maka ibu akan memberikan anak-anak sekalian tugas. Jadi sampai di rumah kerjakan latihan pada halaman 120 nomor 1 sampai 3. Jadi akan dikumpulkan dan diperiksa oleh ibu minggu depan. Jadi anak-anak, demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami oleh kalian semua. Satu pesan ibu, jangan pernah takut untuk menjadi hebat. Jangan pernah takut untuk bertanya, jangan pernah takut untuk belajar lebih banyak. Tumbuhkanlah rasa percaya diri, tidak boleh malu-malu ya. Dalam pembelajaran itu jangan malu-malu. Ya, ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Karena kalian semua itu hebat ya. Oke, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya jangan sampai lupa untuk dikerjakan. Kemudian minggu depan ingat kita akan belajar tentang cara menghitung volume balok dan kubus. Jadi anak-anak sekalian boleh membaca, belajar sendiri, dibaca-baca dulu di rumah supaya saat minggu depan kita belajar lebih gampang untuk dipahami oleh kalian semua. Jadi mari kita cukupkan dengan lafaz, membaca sama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.